Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap berkat dan anugerah-Mu. Kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pagi ini, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 5 ayat 15-20. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudaraku, setiap orang percaya memiliki sebuah amanat dari Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus aku, seperti juga sekarang aku mengutus kamu, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Memenangkan jiwa bagi Tuhan berarti kita telah menyelamatkan mereka dari penghukuman kekal. Bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan ini merupakan panggilan yang mulia. Panggilan ini bukan hanya berlaku bagi para pendeta, pastor, penginjil, tetapi juga merupakan panggilan bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Jemaat gereja mula-mula di zaman Kisah Para Rasul begitu semangat dalam mengerjakan perkara-perkara rohani dan melayani Tuhan, sehingga kehidupan mereka menjadi kesaksian. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tetapi di zaman sekarang ini, tak mudah mendapati orang yang punya roh yang menyala-nyala bagi Tuhan dan punya hati yang terbeban untuk menjangkau jiwa-jiwa. Masihkah kita akan tinggal diam melihat saudara, keluarga, sahabat kita yang belum ditebus oleh Kristus? Perhatikanlah, pada akhir zaman akan terjadi, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara-saudaraku sekalian, Alkitab mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bagaimana sikap kita agar kita dapat memenangkan jiwa bagi Kristus? Kita harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil dan memiliki hati hamba. Inilah yang Rasul Paulus perbuat. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sebagaimana Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku,
kita sebagai orang percaya pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memenuhi akan panggilan-Mu dalam pemberitaan Injil. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus di lingkungan sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.